Dear bright people, beberapa waktu lalu sempat heboh mengenai ada kasus penerima beasiswa LPDP, beasiswa luar negeri, yang lebih memilih untuk tidak pulang dan melanjutkan karir di luar negeri. Nah, untuk mereka yang melakukan itu, apakah loyalitas mereka terhadap Indonesia perlu untuk kita ragukan, atau dengan mereka ada di luar negeri malah bisa lebih banyak berkontribusi untuk Indonesia? Yuk kita bahas bersama saya Dimas P. Muharam di Perantau Ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello bright people, jumpa lagi dengan saya masih dari Adelaide City di South Australia. Menemani saya kuliah S2 di sini ya, di University of Adelaide. Yang kabarnya sih mau ada merger tuh sama kampus sebelah, University of South Australia, tapi belum tahu. Baru dapat emailnya aja sih, keterangan dari kampus. Ya, ngomongin soal loyalitas ya, loyalitas pada negara, pada bangsa yang mungkin orang bilang itu sebagai nasionalisme ya. Kan kita sering dengar ya mengenai nasionalisme ini, sering menjadi sesuatu yang sesuatu yang agak-agak abu-abu sebetulnya. Ketika misalnya ada seorang yang dia kuliah di luar negeri atau pergi ke luar negeri lalu tidak mau kembali dan melanjutkan bekerja di luar negeri, lalu ada yang bilang wah dia tidak nasionalis karena tidak kembali ke Indonesia untuk berkontribusi atau mengabdikan dirinya ke Indonesia. Atau bisa jadi juga ketika ada yang punya mungkin kewarganegaraan ganda atau dia beralih ke warganegaraan atau citizenship, lalu dibilang wah dia tidak nasionalis pada Indonesia. Nah, apakah hal itu benar? Apakah nasionalisme hanya sesempit itu? Gitu. Ya kalau sederhananya memang nasionalisme atau loyalitas pada negara itu ya memang kalau dari sisi sempitnya ya itu terkait dengan dokumen, dengan warga negara, dengan di mana dia tinggal, di mana dia bekerja. Mungkin itu kalau dari sisi sempit ya. Tetapi kok saya memahaminya bahwa nasionalisme itu jauh lebih luas daripada itu. Karena nasionalisme itu dekat dengan terminologi cinta tanah air, patriotisme, dan bagaimana kita tuh merasa sebagai sebuah identitas sebagai sebuah bangsa. Yang sebetulnya Indonesia ini juga kasusnya unik kan. Menurut Benedict Anderson itu kan, bahwa Indonesia itu kan adalah imaging countries gitu loh. Bahwa Indonesia itu adalah sebuah identitas yang dibayangkan. Ya kalau kita mau ngomongin di Indonesia itu sebetulnya apa sih? Kan kita tuh beda banget dengan negara-negara lain seperti misalnya Jepang, atau Eropa, Inggris, atau Italia, yang mereka tuh sepertinya punya satu identitas yang seragam. Kalau kita tuh identitas kita itu ya ketidakseragaman itu. Karena pulaunya banyak, sukunya banyak, bahasanya banyak, dan itulah identitas kita. Jadi menarik gitu loh. Tidak ada satu hal yang, jadi perekat Nusantara itu adalah perbedaan itu, bukan kesamaannya. Dan itulah yang membuat Indonesia itu sangat unik. Nah, kembali ke soal tadi, nasionalisme tadi. Apakah benar untuk mereka yang bahkan sudah tidak lagi dengan kewarganegaraan Indonesia lalu tidak cinta tanah air? Malah kalau saya sendiri itu, cinta tanah air itu tidak diwujudkan harus dengan itu saja ya. Bisa jadi ketika misalnya dia pergi ke luar negeri, lalu melanjutkan kuliah di luar negeri dan lulus, mendapatkan gelar, lalu bisa bekerja di luar negeri dan menetap di sana. Menurut saya itu juga adalah bagian dari nasionalisme, karena dia juga
tetap punya koneksi dengan Indonesia, mungkin juga kirim uang ke Indonesia juga, atau bisa membantu juga ketika di Indonesia ada suatu musibah misalnya. Seperti di Adelaide sini kemarin ketika ada gempa Cianjur, itu warga Indonesia yang tinggal di Australia, mereka juga bikin event untuk fundraising, untuk mengumpulkan donasi dan mengirimkan juga ke gempa Cianjur kemarin itu. Dan bukan hanya itu saja ya, bahkan buat mereka yang sudah berganti kewarganegaraan sekalipun, tapi tetap bahwa rasa cinta tanah air itu nggak bisa hilang. Itu akan tetap ada keterikatan secara emosional dengan negara, dan apapun yang terjadi tetap ada ikatan itu. Saya punya banyak contoh lah ya. Saya ada teman di sini yang dia itu student juga gitu, student juga dari SMA di Australia sini, kuliah juga di sini, bahkan sekarang juga punya citizenship Australia juga, punya kewarganegaraan Australia. Tapi tetap di sini ya identitas dia sebagai orang Indonesia juga gitu. Bahwa ketika misalnya ada student lain yang datang dari Indonesia, dia yang paling sigap buat bantu pindahan, bantu cariin akomodasi, kasih info segala macam. Jadi tetap identitas itu nggak bisa hilang, dan meskipun mungkin paspornya bukan paspor Indonesia lagi, tetapi selalu siap membantu yang memang sesama Indonesia gitu loh. Terus juga ada teman juga yang ya masih warga negara Indonesia, dia datang ke sini itu bener-bener modal nekat ya, kuliah membiayai dengan kerja di sini gitu kan, sambil kerja juga dan bisa survive, dan luar biasa banget, dan banyak bantu juga orang-orang Indonesia yang ada di sini juga gitu loh. Jadi menurut saya nasionalisme itu tidak bisa dipahami dengan sempit seperti itu ya, bahwa loyalitas kita pada negara itu tidak bisa hanya dipahami sebatas itu saja, tetapi sangat luas ya. Bukan hanya sekedar dokumen, bukan hanya sekedar di mana kita berada, di mana kita berdiri. Kalau misalnya kita bisa punya kesempatan ke luar negeri, berkarir di luar negeri, bahkan bisa berkontribusi balik untuk Indonesia dari luar negeri, mengapa tidak gitu ya. Karena bisa punya kesempatan keluar negeri itu memang tidak banyak. Seperti itu. Dan topik loyalitas ini masih jadi bagian dari tantangan 30 hari bersuara tahun 2022 yang diadakan oleh The Podcaster Indonesia, yang bekerjasama juga dengan komunitas Podcaster Netra Indonesia. Dan jangan lupa kalau kamu dengarkan di platform kesayangan kamu seperti Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Anchor atau yang lainnya, jangan lupa untuk di-subscribe atau di-follow podcast Perantau Ilmu agar kamu jadi orang pertama yang dapat update dari podcast Perantau Ilmu. Dan kalau kamu interaksi atau bertanya dengan Dimas, bisa kirimkan pesan atau mention dan follow juga di Instagram @dimastereducation, atau juga bisa email ke me@dimasmuharam.com. Oke, Dimas is signing out. Thank you. See ya.